Bagaimana memutus mata rantai perundungan di lingkungan sekolah? Apa yang harus segera dilakukan berbagai pihak yang berwenang? Kita akan berbincang dengan Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, dan Diah Puspitarini, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Retno, Bu Diah, selamat malam. Selamat malam. Malam. Saya ke Bu Retno dulu ya. Bu Retno, saya mau mulai dari ini. Saya pikir sekolah mahal itu aman, nggak ada bullying. Ternyata sama aja. Ya sama aja, karena sebenarnya ada faktor ya yang membuat seorang anak itu melakukan tindakan bullying, dan itu memang berarti ada di semua ya, ada di semua level status sosial gitu, dan juga di berbagai sekolah baik negeri, swasta maupun SPK. Ini kan sekolah SPK ya, SPK itu sekolah perjanjian ya, yang izinnya itu langsung pada Kemendikbud gitu. Jadi Kemendikbudristek, tidak lewat Dinas Pendidikan gitu. Tapi secara umum sebenarnya faktor anak melakukan tindak kekerasan itu sama di semua tempat gitu ya. Mulai dari pengasuhan, kemudian juga pertemanan gitu ya, lingkungan pertemanan. Karena ini anak-anak kan dalam kondisi kalau secara psikologi berada pada fase middle ya. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, itu memang faktor pengasuhan keluarga itu juga sangat berpengaruh, termasuk bagaimana sekolah itu membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. Oke, saya ke Bu Diah. Faktor lingkungan keluarga dan juga sistem pencegahan di sekolah itu jadi salah satu kuncinya. Bu Diah, menurut Anda apa yang kemudian perlu dibenahi ketika kasus mulai dari Mario Dandi kemarin, kemudian sekarang muncul lagi seperti ini? Di mana yang kemudian jadi miss? Oke, ya terima kasih Mbak Livi. Jadi kita juga tidak bisa meninggalkan efek media sosial atau media sosial efek ya. Di mana dari media sosial efek ini pula anak-anak kita ini mendapatkan berbagai hal, dan kalau kita melihat dari kronologis kasus kemudian sampai detik ini menjadi viral, itu pun juga tidak terlepas dari media sosial. Kemudian yang kedua, ini bukan menjadi tanggung jawab siapa, tapi seluruh pihak ya. Kenapa? Karena yang bullying atau perundungan itu memutus mata rantainya tidak dari satu sisi, tapi semua pihak. Pengawasan dari masyarakat saya kira juga penting. Kenapa? Karena kejadian di kasus ini itu di luar sekolah. Bahwa mereka anak-anak di sekolah iya, tetapi kejadian itu di luar sekolah. Ada masyarakat di sekitar yang sebenarnya mungkin mereka juga bisa mengingatkan, atau mungkin mereka juga bisa mencegah begitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita semua itu bisa memahami bahwa perundungan, bullying itu tidak dianggap remeh gitu. Jadi untuk sebagai anak korban, kemudian keluarga pihak korban menyampaikan dan speak up, melaporkan itu tidak mudah. Jadi kami sangat berharap setelah kasus ini diproses dengan cepat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian ada anak berkonflik dengan hukum pun juga diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, tentu saja dengan pendekatan restoratif justice. Begitu. Bu Diah, tim penanganan pencegahan dan juga penanganan kekerasan di sekolah itu kan sebetulnya sudah harus dibentuk ya dalam beberapa waktu terakhir, tapi masih belum merata di setiap sekolah itu ada. Seberapa urgent ini harus dilakukan? Nah, jadi TPPK, Satgas paling rendah itu kan di sekolah. Kemudian ada di Dinas Pendidikan. Kalau di SMA itu kan Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Harusnya ini juga sudah ada Satgas TPPK. Jadi Satgas TPPK tidak hanya di satuan pendidikan, tetapi juga di level ini ya, regional, atau istilahnya bisa di tingkat kabupaten, kota, provinsi, yang kemudian di-lead oleh dinas terkait. Nah, melihat kasus ini, kami sangat berharap, jadi ini tadi kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami terjun langsung, kami sangat berharap ada keterbukaan dari lembaga pendidikan, agar masalah ini segera tuntas sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59, bahwa kasus perlindungan khusus anak itu harus diselesaikan dengan cepat, waktu yang cepat. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap, karena ada anak korban, ada anak berkonflik dengan hukum, tentunya ada hak dan juga ada perlindungan yang tetap harus
dijadikan fokus ya. Salah satunya adalah identitas korban dan identitas anak berkonflik dengan hukum. Karena kami melihat gejalanya ini sudah sangat menyebar luar biasa tanpa ada tanpa ada filter begitu, sehingga baik anak korban, keluarga anak korban, kemudian anak berkonflik dengan hukum ini terekspos, Mbak. Nah, ini saya kira yang harus kita cegah bersama-sama, jangan sampai ini malah menjadi titik dari kejadian-kejadian selanjutnya begitu. Tapi pemulihan trauma terhadap anak korban itu sejauh mana kemudian ini juga jadi concern KPAI? Sudah, hari ini tadi kami juga memastikan bahwa itu sudah bahwa anak korban dan pihak keluarga ya. Jadi kami pastikan, kami bertemu langsung dengan anak korban, kami pastikan bahwa pendampingan psikososial itu sudah didapatkan. Itu yang pertama. Selain juga penyembuhan secara medis. Nah, yang kedua adalah pendampingan pihak keluarga yang tentu saja ada efek dan juga ada hal yang mereka harus mendampingi si anak korban ini sehingga pulih traumanya, kemudian juga sembuh total. Begitu. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, biasanya banyak alasan bahwa anak kurang dapat perhatian di rumah sehingga kemudian dianggap berulah di sekolah. Seperti mungkin kejadian di beberapa kasus begitu. Yang jadi pertanyaan gini, lalu bagaimana peran sekolah? Sejauh mana kemudian efektivitas pendidikan di sekolah bisa mengcover kekurangan yang kemudian terjadi di rumah? Iya, pertama ini kan kalau kita berbicara tim PPK ya, kalau menyatakan tadi pihak sekolah mengatakan misalnya ini terjadi di luar walaupun juga dia menangani, tapi ini memang kalau kita berbicara dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, memang memegang peran penting adalah tadi menjadi budaya sekolah untuk dibangun anti kekerasannya, dan tim PPK ini juga tidak kalah penting. Hanya saat ini karena memang baru dibentuk dan masih sebatas nama, dan juga penanganannya mungkin mereka ini masih kebingungan meskipun sudah ada juknisnya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mencegah itu bisa dilakukan karena ini kan berangkat dari geng ya. Jadi geng-geng di sekolah itu sekarang menjamur, terutama di jenjang SMA nih, dan SMP juga sudah mulai. Nah, ini biasanya ditangani, biasanya dimotori oleh para alumni. Nah, alumni sekolah ini. Nah, ini yang bagaimana pihak sekolah, tim PPK ini kan terdiri dari pendidik maupun orang tua. Nah, ini bekerja sama. Nah, kalau memang kesulitan, tentu harus pakai bantuan pemerintah daerah atau dinas terkait, tapi karena ini sekolah SPK harus dengan Kemendikbudristek. Nah, ini pencegahan ini penting karena kalau dibiarkan, ini kan berarti gengnya udah lama, kan udah 9 angkatan gitu ya. Ini waktu yang tidak singkat dan mustahil sekolah tidak tahu. Nah, berarti yang hal-hal yang seperti ini ada tadi ya, entah itu pengabaian atau memang sudah ditangani tapi terus tumbuh dan berkembang. Dan tadi kan anak ini karena dia speak up, lalu dia mendapat kekerasan berikutnya gitu ya, dianggap bahwa untuk ngadu gitu. Nah, padahal di dalam tim PPK, di dalam Permendikbudristek ini, salah satunya sekolah dan tim PPK ini wajib untuk melindungi korban. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara, termasuk bekerja sama dengan pihak luar kalau memang, atau aparat atau dinas terkait jika memang diperlukan perlindungan. Dan ini yang berarti anak yang mengadu gitu, akhirnya dia punya resiko lebih gitu ya. Ketika dia mengadu tidak ada perlindungan, malah mendapatkan kekerasan yang lebih meningkat. Nah, ini banyak terjadi sebenarnya saat ini di sekolah, makanya Permendikbudristek ini hadir sebenarnya untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan seperti ini, apalagi geng-geng ini ya. Ini memang cukup meresahkan dan sudah banyak sekali di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Ya, karena memang tidak cukup dengan peran pengawasan dan juga pendidikan di sekolah, tapi juga harus dioptimalkan dengan pendidikan di rumah begitu, sehingga kemudian keduanya bisa bersinergi untuk mengatasi hal serupa kembali terjadi. Terima kasih Bu Dian, terima kasih juga Bu Retno sudah bergabung di Sapa Indonesia malam.